Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit tanpa bertiang, bumi sebagai hamparan, dan yang telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salawat dan salam lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda besar, buah hati Siti Aminah, belahan jantung si Abdullah, intan berlian di kota Mekah, sinar dunia dalam iman. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang di ujung pedang dan berenang-renang di lautan darah demi menegakkan kalimat tauhid La ilaha illallah di permukaan bumi ini. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsi selaku dosen pembimbing bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Dan yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman yang senasib dan sepenanggungan dengan saya. Syekh Jafar Al-Barzanji dalam kitab Al-Barzanji, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad adalah manusia, tapi ia lain dari manusia. Beliau laksana batu intan permata, sedangkan kita hanya batu biasa. Ungkapan tersebut menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada satupun figur yang luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru selain beliau. Ucapannya beliau menjadi hadis qauli, perbuatan beliau menjadi hadis fikih, bahkan diamnya pun menjadi hadis takriri. Hadirin wal hadiroh rahimahumullah. Kita wajib mencontoh Nabi Muhammad sebagai pedoman dalam kehidupan, baik dalam berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan dalam berbangsa dan bernegara. Namun sayang, saat ini umat Islam seperti kehilangan arah tuntunan dan bimbingan hidup. Sebagai bukti, di kalangan anak-anak telah disuguhkan oleh tokoh-tokoh kartun hayalan, sehingga mereka lebih kenal dengan sosok Batman, Spider-Man, Iron Man, Upin Ipin, dan Tom and Jerry dibanding kenal dengan Rasul dan nabinya sendiri. Di kalangan remaja dan para pemuda, tidak sedikit yang mengidolakan artis dan selebriti, sehingga mereka lebih kenal dengan sosok Ria Ricis, Fajar Setboy, Torik Fuji, serta artis dan selebriti lainnya dibanding kenal dengan nabi dan rasulnya sendiri. Di kalangan para birokrat tengah dipertontonkan oleh ulah sebagian oknum yang bermental nakal, berjiwa binal, bermental provokator, berjiwa koruptor. Di depan rakyat menyanyikan lagu-lagu indah, mendendangkan syair-syair merdu, tetapi di belakang rakyat tidak segan-segan mencekam, mencekik, menginjak-injak, bahkan membunuh hak-hak rakyat. Eksistennya pembangunan nasional yang diimpikan, bencana rasional yang menjadi kenyataan, reformasi yang dicita-citakan, tetapi birokrasi yang sekarang kita rasakan. Itulah potret akibat tidak adanya teladan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas sebuah tajuk dengan tema Kepemimpinan Rasulullah, Teladan Membangun Masyarakat Madani. Dengan berlandaskan Al-Quran, Surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang menghadap rahmat Allah dari kedatangan hari kiamat, ia mengingat Allah. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Ayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kita. Kita
mengkaji lebih dalam tentang makna uswatun hasanah pada ayat tersebut. Menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Syahwatun Tafsir dalam bahwa Rasulullah merupakan figur yang paling luhur yang wajib kita ikuti setiap perkataan dan perbuatannya. Sedangkan menurut Imam Mustafa Al-Maragi adalah bahwa Rasulullah merupakan contoh terbaik yang harus kita ikuti setiap perkataan dan perbuatannya dan seluruh aspek kehidupan. Namun sayangnya di sisi lain kita tidak mungkin menutup mata perkara kata ini tengah dipertontonkan oleh sebagian para oknum-oknum kepemimpinan yang katanya berjuang atas nama rakyat demi kepentingan rakyat, namun tidak berlandaskan rakyat. Empangnya sok bersahaja, padahal hidupnya foya-foya. Gayanya bak orator, padahal biangnya provokator. Lagaknya laksana proklamator, padahal biangnya koruptor. Akibatnya, tidak sedikit pemimpin yang memiliki rumah megah dan mobil mewah, sementara rakyatnya hidup susah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min zalik. Bagaimana kriteria seorang pemimpin yang harus kita pilih dan kita teladani? Ahmad bin Hambal ditanya tentang dua kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, orangnya kuat namun bergelimang maksiat. Yang kedua, orangnya taat beragama namun lemah dan tidak berdaya. Manakah yang harus kita pilih? Dengan tegas, Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, orang pertamalah yang pantas menjadi pemimpin. Dosanya akan dipikulnya sendiri, sementara kekuatan yang ia miliki mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Sementara orang yang kedua, agamanya milik dirinya sendiri. Namun, kelemahannya akan menjadi petaka bagi rakyatnya. Dengan demikian, hanya ini yang dapat disimpulkan untuk mewujudkan negara yang kuat dan jaya, luhur dan makmur, dibutuhkan seorang pemimpin yang berwibawa dan berakhlak mulia dan memiliki sifat terpuji seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam rangka menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, saya mengajak kepada seluruh rekan-rekan semua, marilah kita bingkai diri ini dengan perilaku terpuji dan kita hiasi setiap gerak langkah kita dengan akhlak mulia. Mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang makmur dalam keabadian dan adil dalam kemakmuran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.